Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2003 ini? Karena undang-undang ini jelas-jelas dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam neraka. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want sebagaimana yang kita percayai selama ini. Karena undang-undang ini sendiri, Pak, adalah hasil daripada pandemi treaty yang dikeluarkan WHO, yang ditandatangani di Davos, Swiss. Dan negara kita sudah menandatanganinya. Artinya, kedaulatan kesehatan bangsa sudah diserahkan. Kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan khusus yang saya highlight di ayat 1 huruf H, menerima atau menolak. Jadi setiap orang berhak menerima, ya kan di atasnya itu setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini pertolongan atau dipaksa mau ditolong, dua hal yang berbeda. Yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sampai di sini masih oke. Tetapi di dalam pasal yang sama, ayat yang ketiga dianulir. Saya bacakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Dari mana ukurannya? Data empirik, ya. Itu adalah data manipulatif. Karena data empirik berasal dari fakta, betul? Pertanyaannya, faktanya alami atau fakta by design. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa undang-undang ini adalah hasil daripada diserahkannya otoritas kesehatan bangsa kepada WHO. Sehingga ini adalah implementasinya. That's why namanya kesehatan Omnibus Law. Kemudian ini ya pasal 295 ya. Tidak memerlukan persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Mungkin orang tidak aware dengan ini semua. Bahkan yang bikin ini tanda tangan pun tidak. Karena ini undang-undang sudah jadi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 353 yang saya mau underline di sini adalah bagaimana kejadian luar biasa itu akan diumumkan oleh pemerintah atau oleh mereka lah, kejadian luar biasa itu dengan membentuk berpedoman pada kriteria-kriteria ini. Ketika banyaknya orang yang masuk rumah sakit. Jadi ini yang saya bilang digiring dulu dengan polusi sehingga banyak orang sakit. Banyak masuk rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit akan dilihat persentasenya secara empirik bahwa datanya itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Punya kriteria. Perhatikan di sini dalam kurun waktu sekian, terus kemudian yang mengalami misalnya kematian meningkat sekian persen dan seterusnya. Jadi kriteria itu akan diinin baru nanti diumumkan.
kita akan umumkan kejadian luar biasa. Berlakulah PSBB atau apa PPKM dan sebagainya lah. Mirip-mirip seperti itu. Sehingga nanti dunia usaha akan sulit kembali karena di tempat-tempat usaha akan banyak kali silang naik lift, putar balik lagi dan sebagainya. Ini 353 ya Pak ya. Sekarang 395. Ini dia mengacu kepada asas partisipatif. Pasal 395. Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit. Kayak Bapak, saya bilang, Pak Refli diduga sakit. Jadi sangat subjektif sekali. Padahal dia menggunakan data empirik. Data objektif atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa, kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya apa? Ini adalah konsep adu domba. Bapak di antara keluarga bisa saling melaporkan dan ada sanksinya bagi yang tidak mau melaporkan. Demikian sebaliknya. Sanksinya nanti ada di atas pasal 400 itu. Yang berikutnya pasal 400. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa dan wabah. Jadi bagi orang yang menolak dianggap menghalang-halangi. Cukup dengan itu saja. Ngeri. Nah ini sanksi hukum, sanksi pidana. Pasal 446, saya cuma sebagian yang saya anggap sangat penting. Pasal 446, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya KLB, upaya penanggulangan KLB dan wabah dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam keadaan rakyat yang sudah ngos-ngosan untuk makan sehari saja, ini tidak ubahnya dengan apa? Mati saja kamu. Kembali lagi, di dalam ketentuan umum itu juga banyak istilah-istilah asing yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di poin 13 halaman 17 mengenai kalibrator in vitro. Dari sini kan jelas kalau undang-undang ini adalah bukan hasil pemikiran bangsa. Ada regennya juga nih, regen dan kalibrator in vitro. Nah itu, kalibrator in vitro itu tidak pernah dibahas. Apa itu? Abang pernah tahu fitrah? Kalibrator in vitro ini adalah bagian daripada merubah fitrah. Kalibrator, dikalibrasi. Tor itu monitor, in vitro. Ya, terserah mereka mempunyai definisi apa, tapi ini definisi yang saya dapatkan dari Hidayah bahwa ini adalah konsep untuk memasang chips. Jadi nanti undang-undang ini apa? Akan memaksa orang untuk terhubung dengan teknologi, Pak. Bapak pernah, chip. Ini Pak, Bapak temukan sekarang. Chip itu apa singkatan, Pak? C-nya cellular, sel buatan. H-nya hybrid, I-nya internet. P-nya protokol. Ini ujungnya ke sana. Kenapa ini harus segera? Karena 2025 dengan digitalisasi total kontrol mereka tercapailah. Makanya kan Elon Musk sudah dapat izin untuk pemasangan Neuralink chip di kepala manusia. Ada kaitannya nggak dengan kedatangan Ketua World Economic Forum Klaus Schwab? Ada, Pak. Itu untuk orang yang sehat, sakit, atau semua orang nanti? Semua orang. Makanya kan kemarin dibangunlah isu adanya virus kan, ini alasan, makanya isu kesehatan itu untuk mengintervensi tubuh dengan alasan bahwa ini tracking virus kepada manusia itu kan. Jadi dibuat lulu reasoningnya, tujuannya udah kemana? Supaya membangun inilah namanya konsep akademis. Makanya semua kebijakan ini tujuannya apa? Untuk total kontrol, bukan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, tidak. Kemarin di B20 disampaikan bahwa nanti our people itu akan tracking, merasa berhasil lagi kayak Tuhan aja. Jadi mereka ini adalah orang yang playing God, pengen berdiskusi dengan Menteri Kesehatan tentang ini. Karena dia bicara industrialisasi, manusia menjadi objek eksploitasi. Jadi bukan lebih kepada keimanan. Saya ragu apakah yang buat undang-undang ini punya iman nggak? Kalau dia punya iman, saya yakin dan percaya tidak akan ini jadi. Ini undang-undang sebaiknya diapakan? Sebaiknya dicabut. Cabut. Undang-undang ini terbit adalah payung hukum untuk mempersiapkan hajatan yang akan mereka lakukan di depan. Skenario besar ada di depan. Dibuat untuk melindungi permainan yang jahat tapi lewat undang-undang, Pak. Saya tidak asal bicara, di sini sudah ada. Tidak boleh menolak, itu kan jahat. Iya. Sadari bersama bahwa keadaan ke depan tidak lebih mudah, tetapi semakin sulit karena payung hukum daripada hal-hal yang jahat ini sudah ada, sudah terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk.
Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.